Sallallahu dilewati hati itu. Bisa begitu. Nah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang caranya ikut dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia harus bisa belajar memaafkan orang itu. Maafin orang itu. Marah boleh, tegas boleh. Ya marah terhadap orang, kita curhat kepada seseorang ya boleh, nggak masalah untuk mengekspresikan, tapi jangan kemudian kita nggak memaafkan. Perbuatannya boleh kita benci, tapi orangnya haram untuk kita benci. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah. Kok bisa begitu? Hadirin yang dirahmati Allah, satu orang yang masih menyimpan kebencian dalam hatinya, maka seluruh ibadahnya tertolak oleh Allah. Yang kedua, terhalang surganya, masih ada benci. Ya saya kira setiap kita pernah mengalami didolimi orang, cuman mungkin beda-beda takarannya, beda-beda ukuran. Mungkin setiap kita pernah ditipu orang, ditelepon misalnya, iya ini saya ditilang gitu kan, sudah ada ya, nanti ya. Itu kadang-kadang kita sampai sewot banget, biar itu dan maafin aja, ntar Allah yang ganti urusan itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai umat Nabi ikut cara Nabi, lakukan ala kubti Rasulullah uswatun. Nabi diludahin, apa dia balik ludahin kan enggak? Kalau kita ludahin dikit, kita kumpulin dulu pohon. Masya Allah. Ya, jadi apapun. Kadang zalim itu nggak mesti kita apa ya. Kadang ngerasa dizalimin pun itu kudu kita maafin. Mana hadirnya dirahmati Allah. Kadang menceritakan nikmat kepada orang yang belangsak itu juga zalim sebetulnya. Wah, mau makan enak, susah mati dulu. Itu hati rasanya sakit. Ya. Kayak sekarang gitu, misalnya di pisang gede banget, kok kagak ada pisang. Ya, ini kan nyakitin banget. Gitu. Ya, dari tadi gue dikasih kopi, kita dikasih kopi juga tuh tadi kan. Belum kayaknya. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah. Zalim itu apa? Waqtu syai' fi ghairi mahallih. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Zalim. Zalim bahkan terhadap diri sendiri sering kita lakukan juga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, Rabbana sesungguhnya kami zalamna anfusana, berbuat zalim terhadap diri kami. Wa ilam taghfir lana, kalau engkau enggak ampuni kami, wa ilam taghfir lana wa tarhamna, dan kau tidak kasih sayang terhadap kami, lana kunanna minal khasirin, sungguh kami sebagai orang-orang yang rugi fitin wa dunya wal akhirah. Naudzubillah. Zalim terhadap diri mana hadirin rahmati Allah? Maaf. Zalim terhadap diri, kita sering menyakiti diri itu, membuat waktu banyak terbuang, zalim. Termasuk kemudian menyakiti diri itu sebab cinta misalnya, sebab asmara. Ya kan banyak orang sebab asmara, gara-gara diputusin orang terkasihnya, kemudian dia larikan dengan anggur merah. Ya, kalau duit nggak ada akhirnya pakai orang tua juga. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, sampai sebegitu, sampai bikin totak. Iya tato. Itu hadirinnya dirahmati Allah. Zalim terhadap diri. Tindik laki-laki, hidung, mata. Ya. Merubah diri, zalim. Ya. Kan zaman sekarang ini lagi zamannya operasi ember. Plastik. Iya plastik. Ya hadirinnya dirahmati Allah. Apalagi udah muncul sekarang Korea. Dulu banyak. Hadirin rahmatullah, zalim terhadap diri. Zalim juga terhadap, zalim terhadap diri, kita minta ampun sama Allah.
zalim kepada orang lain, zalim kepada kita, apa sih untungnya? Kalau kita didolimi, kata Nabi, orang yang didolimi doanya mustajab. Makanya kalau didolimi itu alhamdulillah. Disakitin orang, alhamdulillah, ya Allah, saya minta duit ya Allah. Dijabah subhanahu wa ta'ala. Dengan catatan jangan sampai tadi ada perasaan benci di hati. Kalau masih ada perasaan benci, itu ijabah doa susah, nggak masuk. Proposal kita tuh nggak masuk ke ke meja malaikat Mikail itu. Ya kan doa itu proposal diperiksa dulu Allah Subhanahu wa ta'ala di meja khusus. Diperiksa dulu, ini orang yang minta apa kebutuhannya, ini. Ya. Entar disurvei dulu sama malaikat. Bener kan jadi permintaannya? Oh ternyata dia minta ini gitu. Lah ngopi masih, merokok masih. Ya subhanahu wa ta'ala. Itu kadang-kadang ada subhanahu wa ta'ala doa kita yang mungkin kita hari ini minta itu, hadirnya rahmat Allah belum diijabah sebab Allah lebih tahu kebutuhan kita. Berarti kita belum butuh. Kata kita udah butuh banget, belum. Karena Allah yang lebih tahu tentang diri kita ketimbang diri kita sendiri. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang didolimi oleh orang lain bersyukur sebab doanya dijawab. Yang penting hatinya jangan sampai benci. Yang ketiga kata Nabi, ruhamau bainahum itu apa? Orang yang watasilu man qataraka. Orang yang menyambung tali silaturahmi kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi pada siapapun. Ya kadang apalagi orang kita yang memang umumnya ya urusan wali misalnya, urusan jalan misalnya, itu sampai sebegitu gara-gara jalan kita diserung misalnya, kita nggak mau silaturahmi lagi sama dia. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sambung silaturahmi. Orang yang tidak memutus, bahkan kita yang nggak mau bersilaturahmi, persoalan juga. Ini kan makin kesini misalnya, kayak lebaran itu kita makin sebentar waktu. Kenapa? Sebab silaturahmi kita udah nggak mau repot sekarang. Padahal kalau ukuran lebih simpel sekarang. Bahkan hadirnya dirahmati Allah, gara-gara itu handphone, ya, itu orang cenderung udah males untuk datang. Apalagi kalau udah sekarang sifatnya udah ngumpul bareng. Ini beda hadirnya dirahmati Allah. Fadilah, keutamanya berbeda. Ada acara halal bihalal kan biasa di keluarga. Ketika ada halal bihalal, umumnya kita nih selalu bilang gini, antar juga ketemu di halal bihalal. Akhirnya kita nggak datang ke rumah yang lebih tua, itu persoalan. Padahal hadirnya rahmat Allah yang pengen panjang umur, pengen hartanya, rezekinya lancar, dia sambung silaturahmi. Nah ini hadirnya rahmat Allah, ruhama ubainahu. Umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa mereka berkasih sayang, Itu kan para sahabat Rasulullah mencontohkan luar biasanya mereka terhadap golongan yang lain. Sayyidina Abu Bakar, seluruh hartanya diperuntukkan untuk Islam, untuk dimaslahatin umat, kepentingan umat. Abu Bakar. Umar itu separuh hartanya diberikan, sepertiga hartanya diberikan kepada umat Islam. Sayyidina Uthman, ya setengah dari hartanya, itu setengahnya aja kan udah banyak Sayyidina Uthman. Ya, kita punya duit 5.000, setengahnya cuma 2.500. Sayyidina Uthman kalau dihitung-hitung sekarang kemungkinan uangnya ratusan triliun, puluhan triliun. Itu separuhnya diberikan kepada umat Islam. Sayyidina Ali seluruh hidupnya diberikan untuk umat. Karena Sayyidina Ali ini salah satu sahabat yang paling susah Sayyidina Ali, yang paling belangsak Sayyidina Ali, tapi yang paling kaya ilmu Sayyidina Ali. Sehingga beliau ini menyumbangkan seluruh keilmuannya, pengetahuannya dan seluruh hidupnya untuk
khatibul ummah, melayani umat. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang hari ini mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayo berikan ciri-ciri itu terhadap diri kita sendiri. Berikan tanda pada diri kita biar kita dikenalin. Orang kalau nggak ada alamatnya, nggak ada tandanya, ya susah untuk kenalinya, untuk dicari itu susah. Sebab alamat itu penting, alamat itu artinya tanda. Maka umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus ada tandanya supaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kenalin kita. Oh ini umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oh ini jamaah PPH berarti umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mengamalkan segala hal insya Allah. Yang ngamalin silaturahmi, ngamalin kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah, banyak saya kira tanda-tanda itu. Para ulama kita sering menyampaikan beberapa, mudah-mudahan yang sedikit tidak ada manfaatnya, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan Allah panjangin umur kita untuk ibadah, Allah berikan rezeki kita untuk ibadah pada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Ala hadi ini ya, dan kita doakan juga buat semuanya ya, teman-teman kita yang kurang sehat, disehatin badannya, teman-teman kita yang sedang usaha, digampangin usahanya, diberkahi, dan teman-teman kita yang anak-anaknya sekolah, ya belajar, dimanapun belajar, mudah-mudahan dijadikan sukses di akhiratnya, dijadikan ilmu yang manfaat dan barokah, dijadikan saleh dan salihah ala hadirin. Alhamdulillah mohon maaf saya agak telat karena memang agak mulus tadi. Dan saya ngundang sebelum saya tutup tanggal 30 Oktober kalau nggak salah. Ini Oktober ya ini. Tanggal 30 Oktober minggu malam Senin bukan? Benar ya? Insya Allah. Untuk menghadiri Gema Sholawat di pesantren As-Sa'di. Insya Allah dihadiri Bapak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ya, bukan dukung beliau tapi dukung selawatnya. Cuman bonusnya ya dia dukung. Saya itu pada maghrib. Sampai jam 10-an. Sampai jam 10 pada maghrib. Insya Allah kurang lebih ya sekitar 3.000 orang mungkin. Jadi kalau bisa datang habis subuh. Jadi tenda udah nggak ada. Subuh hari Selasa kan. Insya Allah udah itu. Kebetulan kemarin selesai taklim saya ditungguin sama orang-orang Anies dan minta tempat untuk acara Gema Sholawat. Jadi saya pikir ini penting karena mendukung kebaikan itu khair, merupakan kebaikan. Mendukung bukan berarti yang lain nggak baik, bukan. Tapi apapun yang mendukung keburukan berarti syarrun, ya buruk. Saya kenapa kemudian mendohirkan, menjelaskan ini? Sebab kiai-kiai saya yang di Jawa Timur, alhamdulillah mendukung beliau. Kiai saya di Al-Hikmah Benda Serapong Brebes juga mendukung beliau, gitu. Kayak saya yang di Kudus, anak-anaknya Mbak Arwani, Mbak Ulin Nuha dan Mbak Udalpop yang ngaji yang buah itu pengarangnya juga mendukung Anies dan Muhaimin. Ini nggak politik ya, saya nggak ngomong politik, ini mah terserah saya aja. Ya, subhanahu wa ta'ala. Jadi bukannya nyuruh, enggak, ya perintah. Ya, bukan lagi ini kan kebaikan, maka wajib untuk kita mengikuti itu. Saya kira itu karena saya ta'ziman mahabbah kepada guru-guru saya, sehingga saya wajib ittiba kepada guru-guru saya. Kalau antum merasa ya bagaimana lah kira-kira gitu. Ya. Kalau nggak salah ini juga
apa namanya, kayak Said Agil juga sama, mantan PBNU, ya, mantan ketua PBNU untuk kecuali kalau nggak apa-apa misalnya kayak Bang Uday kan mamangnya dari PDIP, nggak apa-apa Bang Uday milih Amin juga nggak masalah. Itu aja saya kira ini yang mohon maaf ada beberapa itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.